Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan interview kepada pengusaha unggas puyuh. Saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Septianda. Oke, di samping saya ini udah ada pengusaha puyuh, namanya Bapak Rizal. Oke, Pak Rizal, saya mau menanyakan, sudah berapa lama ya Bapak peternakan puyuh ini? Saya mulai berternak puyuh mulai awal 2012 sampai sekarang. Dari awal 2012, berarti udah 9 tahun Pak ya? Oke, udah lumayan lama Pak ya. Kira-kira kenapa tuh Pak memilih untuk peternak ini? Apa memang hobi atau kenapa? Awal dasarnya nggak tahu sama sekali, cuman dikasih sama kawan dulu, salah seorang anggota DPR ya kan, dari partai PKS, namanya Pak Ridwan. Disuruh usahakan punya dia, suruh bilang habis itu bagaimana bisa mandiri gitu. Dan saya pelan-pelan saya ikutin, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dulu waktu awal mulai peternakan ini sebesar ini Pak? Ya, Sebesar ini Ustaz? sebesar ini dan lebih banyak jumlahnya. Jumlah ekor puyuhnya lebih banyak lagi. Oke. Kalau jenis kandang? Kalau jenis kandangnya kandang besi dengan ukuran 80 kali 30. 80 kali 30, tinggi 25. Dia satu rak, jadi satu rak dia ada 5 tingkat. Berarti satu rak panjang itu dia 5 tingkat gitu. Itu ada ukurannya Pak? Ya ukurannya tadi 80 kali 30 lebar 80, lebar 30, panjang 80, tinggi 25. Nah, selanjutnya Pak, untuk usaha ini bibit apa yang Bapak gunakan? Ya bibit puyuh, kalau kami bilang bibit puyuh, tapi kalau bisa kita minta yang istilahnya yang bagus lah gitu. Saya pun nggak habis paham masalah tentang bibit. Karena kan kita minta sama distributornya dikirim dari Medan, cuman kita yang sudah minta bibit super gitu, bibit yang bagus. Bibit yang bagus harganya beda. Kalau sekarang paling murah sekitar 2.800 per ekor sampai 3.300 per ekor. Dia nggak tentu. 2.800 sampai 3.300 per ekor. Itu bibit yang super ya kan. Ada juga memang bibitnya murah ya, tetapi itu gak jamin nanti dia banyak jantan ataupun perkembangan dia lambat gitu. Gitu. Jadi untuk alasan Bapak memilih bibit yang super itu daripada yang biasa itu apa, Pak? Oh ya, kita kalah dari segi umpan, perawatan, waktu kita. Kalau yang super kan dia cepat, maksudnya di situ. Kalau kita ambil bibit yang asal-asalan, dari segi waktu kita sudah kalah, pakan, perawatan kalah. Di situ kita rugi waktu. Jadi lebih banyak keuntungannya lah ya gitu ya Pak? Ya maksudnya ke masalah untung ruginya itu nanti setelah itu kajiannya, cuman lebih efisien lah kalau bibit yang bagus, bibit unggul. Lebih efisien gitu, cepat semuanya. Begitulah anunya. Di sini pakan apa yang Bapak pakai? Kalau pakan sekarang pakan apa? Saya ternak puyuh, pakannya pakan puyuh gitu kan. Pakan anakan apa pakan dewasanya? Anakan sampai dewasa. Kalau anakan saya pakai biasa 1 hari sampai 25 atau 28 hari dia khusus ada pakan anakan. Itu biasanya kita pakai memang pakan anakan P80. Kalau yang dewasa dia P100 P100 diproduksi oleh PT Nehop. Gitu. Kalau kalau anakan saya nggak tahu takaran pakannya, cuman setelah dewasa saya tahu. Karena dia anakan, dia kan model ditabur di atas koran. Jadi dia namanya sifatnya unggas, dia sambil makan, dia kan sambil istilahnya nyeker. Itu saya nggak tahu. Tapi setelah dewasa itu baru tahu cara pembagiannya. Itu 1 ekor puyuh dewasa dia 1 kali 24 jam. Itu umpannya menghabiskan umpan 1 ekor itu 0,25 gram. Cara pembagiannya itu 2.000 bagi 50. Karena kita ternak 2.000 ekor puyuh, umpannya habis 50 kilo
1 hari 1 malam. Bapak kenapa memilih pakan tersebut? Ya memilih memang itu khusus pakan dia. Itu dia memang khusus itu kan di situ ada bacanya khusus pakan puyuh petelur, memang khusus puyuh. Kalau dulu ada Malindo juga memang khusus Malindo. Sekarang kita nggak bisa kita jangkau lagi Malindo. Nah harganya sangat mahal, jadi kita nggak bisa, nanti istilah nggak bisa kita kalkulasi masalah tentang penjualan. Memang sangat bagus, cuman ya itulah karena terlalu mahal. Jadi kita kan alih fungsi, tapi sama anunya. Jadi selama Bapak melakukan ternak ini, untuk unggas puyuh-puyuh ini Bapak pernah pakai vitamin apa aja? Kalau vitamin kita kan dari anak-anak itu yang sudah saya kasih Vitacik. Itu dari umur 1 hari sampai 25 atau 28 hari. Vitacik. Selanjutnya ya kita baru air putih biasa atau cuman setelah mulai dia bertelur kita kasih vitamin petelur. Cuman tadi ukuran pemakaiannya saya otodidak ya kan, secara alami saya itu ukurannya dengan 1 sendok makan penuh dengan kapasitas air 20 liter. Habis itu kita bagi tiap-tiap tempat makan minumnya. Habis itu setelah dia dewasa sudah mulai bertelur, kalau telurnya itu mulai kecil atau mulai berkurang, kita kasih vitamin puyuhnya, vitamin telur puyuhnya. Itu namanya puyuh Mediek. Kapasitasnya takarannya 1 sendok makan penuh dengan kapasitas air 20 liter juga gitu. Tapi kalau dia kadang kurang sehat atau kurang fit, kita kasih terapi. Kalau terapi itu ukurannya juga sama, 1 sendok makan penuh dengan kapasitas air 20 liter. Kita bagi-bagilah tiap bidang tempat minumnya. Cuman dia sampai 3 hari atau 4 hari berturut-turut gitu. Jadi vitaminnya itu dicampur gitu Pak ya sama Iya, makanannya? Enggak, sama air. Untuk air minum dia, bukan sama makanan. Jadi selama Bapak pelihara puyuh ini pernah nggak sih puyuhnya itu terserang penyakit gitu? Pernah. Apa? Hah? Penyakitnya? Kalau penyakit unggas ini ya kita bilang seperti seperti yang dibilang kayak flu burung itu ya kan. Gitulah Jadi cara Bapak ngatasinnya dari sakit sampai sembuh tuh gimana Pak? Kalau udah kena penyakit itu, kalau udah kena penyakit nggak ada cara ngatasinnya. Jalan solusinya potong. Mana yang sehat kita yang masih hidup kita potong, jual sama agen gitu. Nggak ada tertolong itu, karena dia ikut terus dia. Kalau kita piara 1000 ekor, kalau mulai kena penyakit itu paling tahan itu 3 hari. Kalau piara tingkat 1000 ekor, itu 3 hari udah paling lama tuh, habis bersih. Dalam sehari atau dalam seminggu berapa kali Bapak membersihkan kandang burung puyuh ini? Kalau pembersihan kotoran setiap hari, setiap pagi. Kalau sapu kandang 1 hari tergantung berapa kali saya masuk ke kandang. Contohnya seperti tadi, masuk tetap sapu, nanti istri masuk juga sapu. Bahkan kalau masalah nyapu kandang ini 1 hari paling minim 5 kali. Tapi kalau kotoran setiap hari buang itu, kotorannya buang. Karena ini nggak sepel, karena itulah maksudnya karena satu musim hujan gini dia nggak kering. Kalau nggak ini memang udah kena jatah dipel ya kandang. Selanjutnya Pak, berapa banyak telur yang dihasilkan dalam setiap per ekor puyuh? Ya dia 1 ekor puyuh 1 butir 1 hari. 1 ekor puyuh 1 butir dia nggak lebih dia gitu. Jadi kalau kita piara 1000 ya dia nggak mungkin 1000, dia istilahnya gimana ya, dia kalau puyuh itu lagi sehat, lagi fit, masih muda, itu paling kencang dia istilahnya 97% atau 95% telurnya. Berarti kalau kita piara 1000 ya sekitar 950 970 butir per hari. Kemudian Pak, telur tersebut Bapak distribusikan kemana? Ada agen tersendiri atau Bapak jual ke tempat lain? Kalau masalah penjualan, alhamdulillah saat ini memang diambil lah sama rekan-rekan relasi gitu ya di tempat. Nggak pernah cukup istilahnya, selalu habis. Istilahnya sangat kurang untuk saat ini. Bapak, apakah ada yang membantu Bapak dalam melakukan usaha ini atau semuanya dilakukan sendiri? Maksudnya bantu bidang apa? Dalam mengurus peternakan puyuh ini. Kalau membantu itu istri, istri tetap ya pagi rutinitas
kutip telur, sisa telur ataupun sore tadi kutip paket itu dipakkan dibungkus. Nah, sisanya pagi begitu juga. Habis itu bantu ini ngisi air minumnya. Nah, itu aja. Lain ya saya kerjakan sendiri gitu. Berarti usaha ini dibantu dengan istri aja Pak? Nah, istri. Ya, sekali-sekali anak waktu pre-sekolah juga bantu gitu. Bapak karena udah bersedia mau kami interview terkait puyuh-puyuh ini, semoga kedepannya usaha puyuh ini semakin besar dan juga menguntungkan untuk Bapak.